semula. Iya, Baik. terima kasih banyak ini supportnya. Iya, Sekarang silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat taufik sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian tadabbur, masih di sesi yang sama, di ruku yang sama, yaitu ruku Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan ayat 266. Di sesi unsur-unsur pendukung, yaitu dari tafsir, hadis, dan juga asbabun nuzul. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, beserta sahabat, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Kita buka kajian sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para sahabat yang sudah hadir, terkhusus kepada Ustadz Amin yang alhamdulillah sore hari ini sudah sehat ya Ustadz. Ya, sudah sampai tambah sehat terus. Amin. Ya, alhamdulillah ya Ustadz bisa membimbing kami kembali di kajian ini untuk dari sesi unsur-unsur untuk menambah keberkahan di kajian kita sore hari ini. Mari kita awali dengan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Mbak Listia dan sari tilawahnya oleh Bunda Heni. Dari ayatnya Quran surat Al-Baqarah ya, dari yang ruku yang sedang kita tadabburi bersama, Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai ayat 266. Kepada Mbak Listia dan Bunda Heni disilahkan. Baik, Mbak. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in
بما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 1 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguhkan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jazakumullah khair Mbak Listia, Bunda Heni yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberkahi kita semua, baik yang membacanya maupun kita semua yang menyimaknya. Tidak berpanjang waktu, mari kita simak tausiah dari Ustadz Amin. Untuk sesi ruku kali ini dilihat dari unsur-unsur pendukung, tafsir, hadis,
Halo? Pak Hamid kan? Oh hilang ya? Halo, halo. Udah nyambung Iya, nggak? kedengaran. Halo, Kedengaran, Ya, Ustaz, kedengaran. kedengeran Udah bisa, Ustaz? udah bisa dimulai? Ya, silakan. silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur di sore hari ini Bunda semuanya istiqomah mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga dengan mengkaji ayat Allah, mempelajari ayat Al-Quran, Allah tambahkan iman dalam dada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bunda semuanya yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan ayat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 261 sampai 266. Kalau kita pahami ayat ini semuanya berkaitan dengan perintah Allah untuk berinfak zakat sedekah. Ada juga di sini kalau kita pahami waspada, jangan sampai kita merusak amal ibadah kita. Ya, karena manusia mudah sekali ingin dapat pujian bukan dari Allah tapi dari sesama manusia. Itulah penyakitnya riya. Maka itulah bahkan begitu ditambahkan lagi ketika berinfak tidak selalu identik dengan kita bagi-bagi harta, materi, tapi di situ ada dikatakan menginfakkan dengan jalan memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diucapkan. Nah, ini tentu ayat-ayat yang baca adalah pelajaran bagi kita, ada harapan bagi kita ketika beramal soleh, Allah tidak menyanyiakan amalan yang kita lakukan. Jangankan yang besar, seberat zarah pun Allah akan balas. Fama ya'mal misqala darrotin khairoyaroh, wa ma ya'mal misqala darrotin saroyaroh. Ya, nah, kembali lagi kepada ayat pemula, bahwa tadi kata Allah apa? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia menginfakkannya 7 butir, apa 1 butir dilipat gandakan oleh Allah jadi berapa, Bu? 7. Bahkan berkembang 700. lagi itu menjadi bisa 70, bisa 10 kali lipat, bisa 700, Allah sanggup. Bahkan ada kalimat bigoiri hisab, Allah tanpa hitung-hitungan. Nah, kenapa ayat ini seperti ini? Meyakinkan dan memotivasi kita bahwa ketika kita ya mengorbankan harta di jalan Allah, Allah itu maha kaya, tidak butuh pertolongan kita. Namun mengajak harta yang kita miliki jangan sampai hanya investasi dunia, hanya ke perut, hanya ke rumah, hanya ke makanan, hanya ke pakaian, udah gitu mati selesai. Maunya Allah ada sesuatu yang kita tabungkan di akhirat. Itulah yang infak zakat sedekah kita. Maka itulah kata Allah, ya ketika memahami ayat ini ingat, ayat ini perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Nah, perumpamaan ini kata Allah tolong berpikir untuk diri kita masing-masing. Mari kita baca dulu ayatnya. Surat 59 ayat 21. Surat 59 ayat 21. Silakan. Surat 59. Iya, Al-Hasyr ayat 21. Silakan. Dibaca terjemahnya ya Ustadz. Ya, terjemahannya aja. Saya bacakan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, jadi dengan ayat perumpamaan suruh ngapain kita? Berpikir. Berpikir. Ya, karena kalimatnya lau angzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu
khosi'ah mutasodi'ah min khosyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan ini kata Allah manusia agar berpikir. Ya, apa investasi mana yang lebih menguntungkan? Penawaran Allah atau nafsu kita? Ya, jadi Allah menawarkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki jangan sampai tadi ujungnya hanya untuk kotoran, ya, ujungnya jadi sampah, tapi tidak ada untuk amal soleh. Ya, jadi ingat bahwa kata Allah perumpamaan ini kami buat agar manusia berpikir. Namun sayang kita ini walaupun harapannya luar biasa dengan ayat perumpamaan bukan kita berpikir tapi kita ngebantah. Karena dalam diri kita ada sifat kikir, ya, tidak percaya sama janji Allah. Padahal ini di Quran ada kata Allah janji dan ancaman. Janji Allah itu lebih terjamin daripada janji calon gubernur, calon wali kota. Ya, maka itulah kata Allah sayangnya manusia, diulangi lagi dengan perumpamaan ini tapi kebanyakan manusia membantah. Surat 18 ayat 54. Baca lagi. Surat 18 ayat 54. Saya bacakan Ustaz. Silakan. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi kata Allah apa, Bu? Dan sesungguhnya telah kami ulang-ulangi dalam Al-Quran ayat-ayat apa? Perumpamaan. Tadi maunya Allah untuk mikir. Supaya senang kita tidak hanya dunia, tapi dunia akhirat. Tapi karena sikap kita tidak luas, ilmu kita kurang, ambisi kita gede, hanya dunia untuk dunia, ketika diajak untuk investasi akhirat, kita setengah hati. Ya, jangankan cerita orang lain, mungkin saya juga seperti itu. Ya, makanya kata Allah kami ulang-ulangi peringatan agar manusia berpikir. Tapi sayangnya bukan berpikir apa Bu kita ini ngebantah, ya, lalai. Nah, terserah kita apakah mau menjadi hamba yang berakal, yang berpikir, atau yang ngedumel. Ya, udah saya susah mas suruh sedekah sih. Kan saya nggak punya apa-apa. Yang layak mas saya ini dikasih. Kan semua orang pengennya apa Bu? Nerima. Padahal kata Nabi al yadul ulya khairu yadi subla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Tapi kebanyakan kita semua pengennya di bawah semua. Padahal kemuliaannya kita itu harus memberi, bukan menerima. Ya, ingat satu ini PR kita. Yang kedua, bahwa kata Allah dengan janji-janjiku ini ya untuk perjalanan yang lebih abadi. Bahkan kata Allah kalau kamu masih ragu dengan perumpamaan ini ada beberapa ayat dalam Quran Allah bukan lagi pengertiannya infak memberi. Allah kata gunakan pinjaman, Allah katakan dagang. Supaya apa? Kan kalau dagang itu hitung-hitungan. Nah kata Allah kamu mau dagang dengan manusia atau dengan aku. Kalau perdagangan dengan aku keuntungannya luar biasa. Ya, dunia dapat, akhirat pun dapat. Nih, janji Allah nih. Jadi ada beberapa ayat yang Allah gunakan dengan kalimat infak katakan sedekah ini Allah gunakan dengan niaga. Surat 61 ayat 11 dan 12. Saya bacakan Ustaz ya. Silakan. Surat 61 ayat 11 dan 12. Ayat 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Dari Rasul. maaf sebelum ayatnya berarti 10 ya maaf. 10, 11, 12. Oh iya, ya, 10. Ayat 10-nya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga adem.
Itulah kemenangan yang agung. Udah Ustadz? 12-nya udah. Udah. Nah, jadi apa kata Allah? Hai orang beriman, sukakah aku tunjukkan sebuah perdagangan, perniagaan? Berarti apa, Bu? Ini ayat-ayat bisnis tidak? Bisnisnya Iya, pun Ustaz. bukan dengan orang, ya, bukan lagi dengan konglomerat, tapi langsung dengan Allah. Secara pakai akal, Bu, Ibu ada teman pengusaha sukses, baik banget teman Ibu. Kekayaannya lebih banyak dari Ibu. Suatu saat dia nawarin ke Ibu, Bu, mau nggak Ibu punya usaha? Yuk investasi di perusahaan saya. Ya, kalau Ibu mau, sok saya mau bantu. Modal 10 juta akan saya kasih. Bersih sebulan 2 juta. Kalau Ibu nggak percaya, nih garansinya sertifikat. Ya, nih jaminannya ini. Bu, usahanya pakai ini dan Ibu terlibat dalam usaha itu. Kira-kira Ibu mau nggak? Pasti kita kalau cerita bisnis, Bu, ya saya mau. Ibu mau, ya. Berapa banyak kita ketipu gara-gara apa, Bu? Angin segar. Ya, dikasih harapan, janji tiap bulan sekian-sekian. Itu kita mau. Kenapa? Di akal kita hitungannya, wah ini untung. Ya, itu belum tentu benar. Janji manusia bisa gombal. Tapi kata Allah, supaya yakin dengan pernyataan Allah, kalimatnya apa, Bu? Dagang. Hai orang beriman, sukakah aku tunjukkan kepadamu sebuah perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ya, dan keuntungannya pun berlipat-lipat. Apa kata Allah? Kamu iman kepadaku, ya, dan menapakkan hartamu di jalanku. Hartamu dipakai untuk, ya, dipakai fisabilillah. Bahkan jaminannya apa, Bu? Kamu akan dijauhkan dari azab yang pedih. Nah, kira-kira tertarik ya, Bu, dengan ayat ini? Allah gunakan dengan kalimat apa? Perdagangan. Ya, jadi perdagangan berarti bagi hasil. Hasilnya tadi kata Allah apa, Bu? 1 jadi 7, bisa 700, bahkan ditambah lagi Allah memberikan rezeki tanpa batas. Ya, ini menyemangati kita. Ya, perdagangan yang tiada rugi. Bahkan kata Allah, aku sempurnakan lagi keuntungannya. Dibaca lagi surat 35 ayat 29 dan 30. Surat 35 ayat 29 30. Saya bacakan, Ustaz. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. 30-nya. Ayat 3. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Asyukur. Kalimatnya apa, Bu? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kalau kita lakukan 3 hal tadi, apa kata Allah, Bu? Mereka mengharapkan perdagangan yang tiada rugi. Ketika pengusaha, pedagang, apa yakin tiap hari untung, Bu? Kan tidak dijamin untung. Hari ini laku, besok laku. Ya, minggu depan bisa nggak ada yang laku. Ya, jadi tapi kata Allah, berdagang denganku tidak ada ruginya. Berarti apa? Untung terus. Ya, bahkan ayat 30-nya di situ Allah akan menyempurnakan lagi pahalanya. Ya, diulang-ulang, ingat oleh Allah, ini Allah tidak cerita lagi harta kita dikeluarkan, tapi ketika keluar itu dianggap oleh Allah apa, Bu? Perdagangan. Ya, perdagangan yang tiada merugi. Berarti apa? Dijamin keuntungannya. Siapa yang memberikan keuntungannya? Al-Ghaniyun, Maha Kaya. Ya, pemilik langit dan bumi. Ini kata Allah, mau tidak? Nah, satu itu. Kalau kita masih ragu juga, ini ayat perumpamaan juga. Ya, tetap ini kan tadi masalul ladzina, perumpamaan.
Ya, nah kata Allah, kalau kamu ragu juga dengan penawaranku, ya, mau tidak hartamu aku pinjam? Allah gunakan pinjam loh, Bu. Ya, seperti tadi Ibu punya teman kaya raya, lebih kaya dari kita, ya, bahkan kita sering dibantu, ya kan? Kita sering disupport. Suatu saat bisa nggak aku pinjam duit dah ke kamu, gitu, Bu. Kira-kira Ibu mau nggak ngasih pinjaman? Ya, orangnya baik, orangnya lebih dari kita, tidak pernah nipu, hianat, Bu. Bahkan jujur kita pun sudah merasakan kebaikan diri dia. Ketika Ibu ditawarin untuk tolong dong pinjamin hartamu sebentar aja, kira-kira mau nggak, Bu? Nah, begitu pula dengan Allah, supaya manusia ini mau dengan penawaran Allah, Bu, Allah merendahkan dirinya supaya kita apa? Tertarik. Ada di Quran, ada kalimat pinjaman. Surat 2 Al-Baqarah 245. Yang sudah membuka silakan langsung dibacakan, Silakan. Ya. sahabat. Surat 2 Al-Baqarah 245. Saya baca, Ustaz. Ya. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi Allah apa, Bu? Minta tolong atau minjem, Bu? Meminjamkan. Kalau minjem, barang Ibu hilang nggak? Enggak. Hilang. Kan enggak. Enggak. Kalimatnya mangdalladzi yukridullaha qardon hasana. Ini ayat banyak diulang-ulang. Barang siapa meminjam, bukan lagi kepada orang, tapi kalimatnya kepada Allah. Padahal harta yang kita miliki itu bukan punya kita, titipan Allah, punya Allah. Tapi kalimatnya luar biasa, Allah sendiri yang minjam. Apa maksudnya, Bu? Tadi supaya kita berpikir, saya minjem, jangan motor lah, Bu, jangan mobil. Saya pinjam sama Ibu laptop. Ya kan, Bu? Apakah begitu Ibu pinjemin itu milik saya? Berarti apa? Saya harus tahu diri. Saya balikin lagi sama Ibu. Ya kan? Jadi, nah, apalagi dengan Allah, kata Allah. Allah yang minjem, padahal itu punya Allah. Ya, berarti apa ditahan-tahan sama Allah? Kan Allah akan balikin lagi. Bahkan balikinnya gimana, Bu? Berlipat-lipat. Ya, jadi Allah gunakan, tadi kata Allah, kalau kamu masih ragu berniaga dengan aku, udahlah saya pinjem. Ya, kalau pinjam Allah sanggup mengembalikannya berapa, Bu? 7 kali lipat, 700 kali lipat, bigoir hisab tanpa hisab. Ya, jadi ingat ayat-ayat ini perumpamaan supaya kita berpikir. Apa kata Allah? Ingat di dalam Quran tuh ada janji Allah. Ya, ada janji Allah, bahkan perkataan Allah itu ya siap ditagih. Allah yang tagih kita. Mana perkataan yang paling benar, aku atau kamu? Ya, ini kata Allah, makanya ada kalimat innallaha la yukhliful mi'ad. Apa, Bu? Allah tidak mengingkari janji. Ya, bahkan dikatakan perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataanku? Siapa yang lebih menepati janji? Surat 4 122, Bu. Saya bacakan ya. Surat 4 Silakan. ayat 122. Dan orang yang Ya. beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Janji yang paling benar janji siapa, Bu? Janji presiden, janji politikus, janji calon gubernur, ya, Bu, gimana? Siapa yang lebih benar janjinya dari Allah? Kan otomatis. Nah, berarti ketika kita Ibu berinfak ya di jalan Allah, ya, jangankan yang besar, seberat jaroh pun pasti dibalas Allah nggak, Bu, dengan kebaikan. Iya. Kan itu kata Allah. Ya, jadi mari ayat ini masukkan ke dalam hati kita, yakinkan apa yang di dalam yang kita miliki, Bu, harta kita, jiwa raga kita gunakan untuk fisabilillah.
Ya, terima kasih, saya merasakan ya Bu, ya ketika hari ini saya sakit, kebetulan BPJS saya 3 minggu nggak aktif karena nunggak, prosesnya panjang. Ya, tapi alhamdulillah ternyata makanya saya kata istri, kamu mah BPJS-nya dari langit. Begitu saya ke rumah sakit, butuh obat harga 2 juta, 3 juta, ada yang nganterin. Ya, begitu saya butuh nutrisi yang harganya 3 juta, ada yang ngasih. Berarti apa, Bu? Kan itu apa saya janjian, apa saya minta? Jujur, Bu, enggak. Tapi alhamdulillahnya Allah memanggil, ya tadi tetap subhanallahnya dari teman-teman sekitar membantu dan mensupport saya. Berarti apa? Itu kan pembalasan dari Allah. Ya, makanya kata Allah, jangan ragu dengan ayat-ayatku. Ya, apa? Amalkan, praktekkan. Ya, kenapa? Ini janji Allah. Makanya kata Allah, surat 2 Al-Baqarah ayat 25, Bu. Silakan dibaca. Saya bacakan, Ustaz. Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan Ya. sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, karena mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bu? Kalimatnya apa? Sampaikanlah kabar gembira. Berarti Gembira. kalau kabar gembira apa, Bu? Harapan nggak, Bu? Iya. Harapan kata Allah. Sampaikanlah Ya, harapan. kabar gembira bagi orang beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan. Bu, apa? Tadi Allah tidak ingkar janji, siap ditagih. Ya, jadi ayat-ayat ini sekali lagi ya, bahwa harapan bagi kita bahagia yang diberikan Allah tidak hanya dunia, tapi dunia dan akhirat. Itu dunia dibalas, akhirat pun disiapkan yang berlipat-lipat. Ya, bahkan balasannya satu diberikan ampunan, kedua kata Allah ditambahkan hikmah dan ilmu, selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu dalam hadis pun banyak. Bahkan Nabi mengatakan, Bu, investasi yang tiada rugi apa, Bu? Idza matabnu adama in koto amaluhu. Apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah semuanya. Terputus. Terputus ya Ustaz ya? Pas terputus, pas putus juga. Pas Ustaz Iya, tadi betul. bilang terputus ya. Oh gitu. Iya, sekarang Gimana? udah. Sudah. Ya, jadi ingat. Pertama, apa, Bu? Kata Allah, ya, ilmu yang, kata Nabi, ilmu yang bermanfaat. Kedua, anak Amal yang soleh. soleh. Ketiga, sodakotun jariyatun. Apa, Bu? Sodakoh jariyah. Ya, jadi 3 itu merupakan jalan investasi yang abadi. Gimana pahalanya luar biasa. Kata Nabi, walaupun kita mati, pahalanya tiada putus-putus. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam, beliau menggagas atas petunjuk Allah. Ya, apa, Bu? Adanya rukun Islam. Ketika ibu sholat, taat pada Allah, maka yang ngajarin kepada kita sholatnya, Nabi Muhammad dapat pahala nggak dari Allah, Bu? Ya, ketika ibu baca Quran, Nabi Muhammad dapat pahala nggak, Bu? Makanya kata Nabi, pahala Allah yang diberikan kepada Nabi tidak putus-putus. Kenapa? Nabi banyak ilmunya bermanfaat dan selalu mengajak kepada kebaikan. Itu. Ya, ingat, jadi kata Allah, sekali lagi ayat ini menyemangati kita. Namun tadi dengan perumpamaan ini, apa kata Allah, Bu? Ada yang pakai akal, ada yang membantah. Kenapa dengan perumpamaan infak sedekah kok dengan niaga, dengan minjam banyak kebantah? Karena penyakit yang di dalam diri kita itu ada penyakit kikir. Surat
47, ini hambatannya. Surat 47 ayat 38. Saya bacakan, Ustadz. Ya, silakan. Ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Padahal siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah lah yang maha kaya dan kamulah yang fakir. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Nah, jadi kalau kita tidak mau infak sedekah disebut durhaka nggak sama Allah, Bu? Iya, Walaupun rajin sholat, tapi kikir, durhaka. Karena Pak, perintahnya tidak aqimus sholah wa atuz zakah. Cuman aqimus sholah doang dia. Padahal di Qur'annya setiap perintah sholat harus dengan zakat. Kita nggak mau zakatnya, berarti cuma satu perintah, nggak sempurna. Jadi ingat, ya, jadi kalimat kata Allah, Bu, ingat, aku hanya mengajak kamu menginfakkan hartamu di jalan Allah. Ternyata di antara manusia ada yang kikir. Padahal dengan kikir itu, yang rugi siapa, Bu? Apakah kita tidak mau nolong orang, saudara kita yang susah, yang butuh pertolongan dia besoknya pada mati? Enggak. Ya, kikir itu berbalik ke dalam diri kita. Dikasih peluang pahala, dikasih peluang tabungan akhirat, kita tidak ambil. Akhirnya harta itu tidak bermanfaat yang kita punya. Ya, jadi maunya Allah manfaat itu harta tidak hanya dunia tapi dunia dan akhirat. Barang siapa kikir, kikir itu berbalik ke dalam dirinya. Ya, bahkan ada ayat ancaman. Kalau kamu kikir, nanti semua aset yang kamu punya di dunia dikalungkan Allah. Bahkan itu tabungan-tabungan yang kita buat disetrika dengan anggota badan kita. Ini ayat perumpamaan lagi tapi mengandung ancaman. Ya, di Quran itu isinya al-wa'du, ya, janji dan ancaman. Apa ancamannya? Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Allah. Surat 3, 180. Saya bacakan ya. Ya, silakan. Surat 3 ayat 180. Dan jangan sekali-sekali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Gimana, Bu? Ternyata Meriam. sifat kikir itu kalau tidak kita obatin, itu akan merusak perjalanan kita nggak, Bu? Iya, betul. Iya, kata Allah, harta yang mereka kikirkan nanti, ya, apa akan dikalungkan oleh Allah kapan? Di hari kiamat. Jangankan di pundak ibu ada 500 kilo, 400 kilo, 10 kilo aja, Bu, di pundak udah pegal kita. Ya, nah ini kata Allah, apalagi tadi orang numpuk-numpuk harta. Ya, maka itulah menyangka harta itu akan mengekalkannya, padahal menjadikan kita beban. Ya, jadi ingat, itulah mari kita belajar kepada para sahabat Nabi, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, harta yang mereka infakkan ternyata di dunia jadi contoh. Utsman bin Affan punya sumur sampai sekarang. Dia punya uang di bank, ya, wakafnya masih sampai saat ini dijaga. Berarti pahalanya itu Utsman bin Affan, waduh, luar biasa. Abdurrahman bin Auf sama. Ya ini, ya, jadi ingat kata Allah apa? Harta yang mereka kikirkan akan dikalungkan Allah. Ya, ini ayat apa? Ini mengandung ancaman. Tapi hari ini ancamannya tetap bermakna peringatan. Bukan berarti malam-malam Allah datang terus, ya, rumah apa, mobil kita dijadikan bahan baku rantai, enggak. Ini ayat supaya kita sadar diri.
Ada lagi nih cobaan perempuan, mungkin kita sering nabung, simpen-nyimpen tapi lupa sedekah, lupa zakat. Surat 9 ayat 34 35. Saya bacakan ya. Silakan. At-Taubah ayat 34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, Iya. dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Apa Bu? Kalau kita suka investasi, beli emas, udah jatuh 1 tahun, ternyata emas yang kita tabungkan lebih dari 86 gram. Berarti wajib apa Bu? Zakat. Wajib. Zakat mal. Zakat mal. Sayang, kalau duit mungkin di atas berapa itu? Ya, 50 juta. Ya kan? Coba. Sayang, kena kita Bu. Yaitu Allah tidak minta banyak. Keluarkan setiap tahun, dipakai nggak dipakai 2,5%. Kan cuma itu kata Allah. Ya, harta yang mereka kumpulkan itu kelak di akhirat apa Bu? Disetrika dahi dan lambungnya. Apa kalimatnya? Inilah harta yang kau kumpulkan dahulu. Nauzubillahi min dzalik. Padahal tadi kata Allah, ayatnya memberi harapan kepada kita, hai orang beriman, sukakah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Sukakah aku tunjukkan sebuah perdagangan di mana perdagangan itu aku akan ganti dengan berlipat-lipat? Ya, tapi ternyata tadi bolak-balik ayat ini tergantung kita yang mensikapinya. Kalau pakai akal cerdas untuk sayang kepada diri kita, maka tentu kita mengambil jalan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak berani ngobatin kikir, maka harta itu akan mencelakakan kita. Ingat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makanya kata Allah, ya, apapun yang kau lakukan ini bukan untuk orang lain. Wujud kasih sayang Allah kepada kita, wujud cintanya Allah kepada kita. Supaya apa? Selamat kita dunia dan akhirat. Jangan takut, kata Allah, tidak dibalas, pasti dibalas. Kan ayatnya tadi, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu maha menepati janji, Allah tidak ingkar janji. Ketika kita mengamalkan ayat-ayat Allah ini, berani berkorban harta kita di jalan Allah, maka ini bukan untuk orang lain, untuk kamu sendiri. Surat 2 Al-Baqarah 272. Surat 2 Al-Baqarah 272. Saya bacakan Ustaz. Bukan Ya, takut. silakan. Ya silakan Bunda ini. Ya, baik. Ayat 272 Al-Baqarah. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Gimana Bu? Apapun harta yang kau infakkan, pahalanya untuk siapa Bu? Diri sendiri. Untuk diri Nah, sendiri. jadi mungkin nggak Allah salah membalas, salah ngirim paket. Nggak mungkin kata Allah. Ya, jadi kata Allah, kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Ya, ketika ibu berbuat baik ke orang tidak sanggup membalasnya, apa perbuatan ibu sia-sia? Enggak kata Allah. Enggak. Ketika kamu nolong fakir miskin, anak yatim, dia hari ini ditolong, belum tentu besok kaya raya. Belum tentu dia bisa ngebalas. Tapi Allah punya cara sendiri lewat kemudahan usaha kita, dijauhkan kita dari segala mara bahaya, usaha kita tambah lancar, ilmu kita semakin bertambah, keluarga kita semakin baik. Kan itu kata Allah. Allah lebih tahu pembalasannya. Mana dengan kebaikan kita nolong si A, si B, si C itu, dia berdampak kemana? Allah yang lebih tahu mengukur kapasitas kita. Jadi ingat, ya itulah
ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa luar biasa kalimat tadi surat 2 Al-Baqarah 261 ketika kita gabung dengan ayat-ayat Allah yang lain, harapannya kebahagiaan untuk kita selamanya. Kalau kita berpaling, ya, bahkan membantah dengan perumpamaan itu, kata Allah, rasakan, harta kita bukan membawa rahmat, tapi untuk laknat diri kita. Penyakitnya apa? Pertama, kita punya sifat kikir. Itu. Yang kedua, kita lanjutin lagi ayatnya. Silakan dibaca surat 2 ayat 262. Saya bacakan, Ustaz. Ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi ingat, jangan sampai kita ini apa, Bu, merusak amalan kita. Ya, ini banyak orang merasa banyak ngumpulin pahala tapi bocor. Bocornya apa? Karena ulah kita masing-masing. Makanya Allah titip, ya, bahwa kamu itu berdagang bukan dengan fakir miskin, tapi dengan aku sendiri. Kamu berniaga dengan aku sendiri. Bahkan tadi kata Allah, mangdalladzi yukridullaha qardon hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, bukan kepada fakir miskin, kepada Allah. Bahkan di ayat yang lain ada kalimat, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ketika ibu ngasih kepada orang miskin, beli beras, beli sembako, ya, keperluan dia untuk sekolah. Ya betul, yang nerima itu kata Allah tangan si miskin. Tapi kalau kamu tahu di atas tangannya anak yatim, di atas tangannya fakir miskin, itu tanganku. Jadi hartamu kembali kepadaku. Ingat ini, ya, jadi kalimatnya, mari kita jangan merusak amalan kita. Maka itulah kata Allah, ketika kamu berinfak, ya, bersandarlah kepadaku. Apa yang dicari? Ridhoku. Ya, ketika dia mengucapkan terima kasih, alhamdulillah untuk dia. Tapi kalau dia tidak mengucapkan terima kasih, ya, jangan kecewa. Udah gua kasih boro-boro, ngebalas terima kasih juga kagak. Kita sering itu yang diucapkan. Padahal kata Allah, udah, contoh hari ini kita nyumbang ke Palestina. Apa yakin itu sodako kita nyampe ke Palestina? Nggak tahu. Tapi ketika kita berinfak sodako untuk mereka, nyampe atau tidak, di hadapan Allah kita tidak dirugikan. Ya, karena banyak itu. Mobil-mobil, 100 mobil dicegat, ya, sama Israel diambilin. Akhirnya nggak nyampe ke sana. Ya, ini. Maka itulah kata Allah, ketika kamu berinfak supaya tidak rugi, tidak sia-sia, cari ridhoku. Jangan minta ucapan terima kasih di antara sesama manusia. Ya, untuk apa kata Allah? Surat 76 ayat 8 dan 9. Saya, Ustaz. Silakan. 76 ayat 8 dan 9 ya. Iya. Al-Insan. Betul. Ayat 8, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang yang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi apa, Bu? Yang kita cari apa, Bu? Ridha Allah. Pengakuan, sertifikat, pengakuan dari pemerintah, dapat. Bukan. Nah, apa kata Allah? Kami mengharapkan bukan ucapan terima kasih. Kami sedang berniaga dengan Allah. Ya, yang dicari ridho Allah. Inilah yang kita hari ini sedang belajar lillahi ta'ala. Maka itulah dalam Islam ada yang namanya ihsan. Ya, mahwal ihsan, apa kata malaikat Jibril yang disebut ihsan? Anta budallah, kamu menyembah Allah. Ya, walaupun kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Fa ilam takun taroh fa innahu yarok.
Engkau tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Jadi menghadirkan Allah dalam segala perbuatan kita. Innallaha, bahwa Allah menjadi saksi segala apa yang kita perbuat. Ya, jadi ingat kata Allah bahwa infak ini ya yang dicari apa Bu? Ridhoku. Ridho Allah. Adapun aku membalas, aku yang lebih tahu. Hari ini kamu berinfak sedekah, aku ampuni dosa kamu. Besok kamu sedekah, aku mudahkan segala urusan kamu. Hari ini kamu berinfak zakat sedekah, ya, aku ganti dengan berlipat ganda. Nah itu, jadi kata Allah, Allah sanggup membalas dengan berbagai balasannya Allah. Ya ingat, makanya jangan rusak amalan pahalamu. Ya dilanjutin lagi ayat berikutnya. Surat 2, 200, ada amplop itu di dashboard. Ambil dua amplop. Surat 2 Al-Baqarah 263-nya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Nah, jadi apa Bu? Tetap ini kaitannya jaga pahala kita. Jangan sampai tadi kita apa Bu? Ya, sering kita nolong orang tapi dia menyakiti kita. Sering bantu orang yang lunjak sama kita. Keluarlah lu nggak tahu diri, dikasih apa daging minta hati. Iya kan? Coba. Akhirnya kita keluar emosi kita. Bahkan kita sumpah serapah. Saya tidak akan bantu kamu lagi. Kalau kamu minta pertolongan kepadaku sok aja. Kan ancaman. Ya ini latihan. Ya banyak itu juga nggak apa-apa. Pasti ada prosesnya ketika kita dijolimi, disakiti keluar. Di ayat yang lain, kata Allah balaslah kejoliman itu dengan yang setimpal. Silakan, tapi harus timpal sepadan. Ya, tapi kalau kamu sabar, ya itu lebih baik. Jangan Allah titip nih. Ya kenapa? Karena kalau kita berbuat baik, niatnya baik, akibat sikap orang lain tidak baik, jadi kita seolah-olah kebaikan kita ini membawa bumerang bagi kita. Padahal kebaikan itu kata Allah tidak bisa disatukan dengan kejahatan. Ya, makanya ada kalimat apa di Qur'annya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan kebaikan dengan keburukan. Ya, kalau kamu berpikir apa tadi, jangan sampai kita sedekah dicampur caranya kurang baik. Ya, akhirnya apa? Bukan jadi pahala, jadi fitnah. Ya, contoh, ya hari ini orang-orang yang sedang nyalon gubernur, bupati, biasa dia sedekah. Ya, karena ada maksud lain. Ya, akhirnya apa? Bisa jadi fitnah. Kan itu makanya kata Allah, ya jangan campur adukan kebaikan dan kebatilan. Padahal kamu tahu, ya itu yang rugi kamu sendiri. Ya, apalagi tadi menyakiti si penerima. Ya, ini akhirnya apa? Tidak jadi ibadah kita. Ya, ini apa? Boro-boro dia bisa membalas. Ya, itu makanya kata Allah, kamu jangan minta balasan dari orang. Terima kasih. Tapi bukan berarti Allah tidak mendidik si penerima. Ketika saya mendapat kebaikan dari ibu, Allah mendidik saya. Min, balas tuh orang-orang berbuat baik kepadamu dengan sepadan. Kalau nggak sanggup, ya kan, kamu doakan. Syukur-syukur kamu membalas dengan yang berlipat-lipat. Allah ridho, Allah memberikan jalan kepada kita, ya maka kata Allah, kamu dan mereka akan menjadi teman yang setia. Jadi si yang memberi apa Bu? Tadi kata Allah, jangan minta balasan apa-apa. Jangankan dalam bentuk materi, ucapan terima kasih pun jangan. Tapi si yang nerima ditekan oleh Allah. Surat 4 ayat 86. Surat 4 ayat 86. Saya bacakan ya Ustadz. Silakan. Surat 4 ayat 86. Oh, silakan. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi boleh nggak Ibu ketika ada orang baik sama Ibu, sama saya, terus Ibu berjanji, ya Allah bila hamba kemampuan, si Fulan tuh baik banget,
hamba diberi kemampuan suatu saat ingin membalas kebaikan si fulan itu juga. Boleh nggak, Bu? Silakan. Karena apa? Dalam kebaikan. Makanya di Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Ya, ketika hari ini saya sanggup sedekah 50.000, terus ibu saya sanggup 100.000. Ya, ada ibu lagi saya 1 juta, silakan, tapi jangan riya, jangan menyakiti si penerima. Dalam kebaikan, makanya salah satu perintah yang diperlombakan apa, Bu? Kebaikan. Pastabikul khairat. Ya, tapi ayatnya tadi jangan berlomba-lomba dalam kemaksiatan, nggak boleh. Ya, jadi ingat ayat-ayat ini sekali lagi mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Ya, si yang nerima harus berjanji ingin membalas. Jangankan cerita infak sedekah. Ketika kita diberi hutang oleh orang lain, terus ingin sungguh-sungguh, kata Nabi, melunasinya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Ya, jadi kalau seandainya kita mampu membayar hutang tapi kita tunda-tunda, maka Allah akan menseretkan rezeki kita. Kenapa? Kita tidak ada itikad baik. Yaitu tentu kita pernah merasakannya. Jadi ingat bahwa kata Allah, ya, silakan kamu pastabikul khairat. Ya. Satu lagi Allah ingatkan, jangan ya harus lillahi ta'ala, jangan sampai lillahi pujian, lillahi manusia. Lanjutin. Surat 2 Al-Baqarah 270 berapa, Bu? 3 atau 4? 264 ya. Silakan dibaca. Kemarin ke surat Al-Baqarah lagi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Jadi apa, Bu? Ayat-ayat ini selalu waspada, wanti-wanti. Jangan merusak amal gara-gara ingin dapat pengakuan dari manusia. Ya hanya pujian doang kata Allah. Makanya hai manusia, jangan kau rusak amal ibadahmu. Itu bekalmu nanti. Ya, di akhirat kamu hanya bisa bersandar kepada amal, bukan kepada suami, bukan ke anak, bukan ke teman, bukan ke jabatan, tapi amalanmu itu kamu akan tunggu. Jangan rusak amalanmu. Apa yang merusak amal apa, Bu? Arya. Apa itu arya? Lillahi, bukan lillahi ta'ala, tapi karena pujian, karena pengakuan. Kalau di kampung ini bukan saya yang nolong, itu siapa orang bisa makan? Kalau bukan saya yang memulai, siapa yang mau berkorban? Ya, nah jadi akhirnya apa? Selalu kita ingin nomor satu, niat baik tapi selalu jualan kecap, itu nggak boleh. Ya, jadi kata Allah akhirnya apa? Ya, kita baik kata orang. Kita dapat pengakuan dari orang, tapi Allah tidak mau mencatat itu sebagai amal soleh. Apa? Muncullah kata Allah penyakit apa? Ria. Itu jadi pada akhirnya kita disebut di hadapan Allah orang munafik. Nauzubillahimin dalik. Ya, ingat. Jadi kata Allah orang munafik itu baik, suka nolong, dan barang yang ditolong itu bermanfaat. Tapi di sisi Allah sia-sia. Kenapa? Dia bukan karena Allah. Ya, di dalam dirinya bukan ihsan, tapi karena ingin dapat pengakuan dari manusia. Dan itu banyak sekali. Ya, bisa kepada saya, kepada ibu, kepada semua manusia. Ingin dapat pengakuan kita lebih dari orang. Akhirnya kata Allah, dicatat kita orang munafik. Surat 4, 142. Saya bacakan ya Ustadz. Ya, surat 4, 142. Nih. Sebentar. Silakan.
Halo? Ya sudah dapat Bu, mangga. Sesungguhnya Silakan orang Tema. Iya, Ya. sebentar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, jadi apa Bu? Orang munafik rajin sholat nggak Bu? Rajin infak nggak Bu? Rajin. Tapi Tuhannya bukan Allah yang goib, tapi manusia. Apa yang dia cari? Pengakuan diri. Ini hati-hati. Ya, ini ayat untuk kita masing-masing. Orang lain masa bodoh. Kenapa? Mereka bermaksud ria. Berarti apa? Tadi yang dicari adalah Tuhan manusia. Apa? Pujian. Ya, ingat kata Allah, orang munafik itu berbuat, tapi apa? Dicatat pahala nggak Bu? Enggak. Gara-gara apa? Gara-gara salah niat. Ya, jadi ingat ayat-ayat ini kembali lagi kepada kita. Jangan sampai kita yang berbuat, kita yang berkorban, tapi kita yang kecewa dengan diri kita. Diulangi lagi. Surat 9 ayat 54 dan 55. Surat At-Taubah ayat Ayat 54. 4, ya. 54 ya Ustadz ya? Iya. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Nah, jadi apa Bu? Ayat. Jadi orang apa ria itu sebenarnya Bu ikhlas atau terpaksa Bu? Pasti ada keterpaksaan karena tadi gengsi, malu. Tapi untuk proses awal siapapun mungkin kita pernah merasakan itu. Ya, kita diminta sumbangan padahal kita berat. Ya terus aja, makanya untuk mencari ikhlas itu belum tentu Bu sekali jadi. Pertama kita pujian, kita nggak enak. Terus tapi lama-kelamaan dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan kita bangun kesadaran diri, insya Allah kalau kita jaga niat, Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk kita. Apa? Akan ketemu dengan yang namanya ikhlas, yang namanya lillahi ta'ala. Itu yang bisa jawab, bukan sekali dua kali, nanti bisa jadi yang ke-100. Ya, tapi dengan ayat ini bukan berarti ngapain gue sedekah kalau saya nggak ikhlas. Ya, yang lebih bagus sedekah dan ikhlas. Tapi proses menuju ikhlas bahwa ini adalah tabungan saya di akhirat, maka itu butuh waktu. Ya, butuh pembelajaran kita masing-masing. Itu. Jadi ingat kata Allah, Allah titip, jangan sampai yang merusak amalan kita siapa Bu? Bukan orang lain, diri kita. Karena apa tadi? Penyakit ria, penyakit kikir. Ya ini, apalagi kata Allah, makanya kenapa mohon maaf, ya iblis setan berani bersumpah, ya Allah ya Rabbi, aku sanggup menyesatkan di antara manusia. Ya kebanyakan. Karena setan tahu, ya karakter kita ini sama iblis setan sama, 11-12. Ya, bahkan kalimatnya setan itu urusannya kikir Bu, bukan setan menitipkan sifat kikir, tidak, menakut-nakutin doang karena sifatnya sudah ada di dalam diri kita. Ya, ada di dalam diri kita. Jadi sehingga dikelitikin dikit aja udah jadi itu sifat kikir. Ya, jadi marilah kita jadi dokter yang baik, ustadz yang baik, penceramah yang baik untuk diri kita masing-masing. Kenapa? Karena tadi kata Allah, ini ayat bukan untuk orang lain, untuk kamu, supaya hidup kamu mendapat pahala yang berlipat-lipat, dunia dan akhirat. Jangan sampai kamu kecewa, merasa banyak amal, ternyata amalnya sia-sia. Kalau Nabi mengatakan orang bangkrut, rajin sedekah, rajin sholat, rajin berbuat baik, tapi karena dia punya penyakit ria, sering menyakiti orang, ucapannya kasar, orang lain dendam, akhirnya apa? Di akhirat ditimbang-timbang amal. Ternyata pahala baik buruknya dibawa ke akhirat. Dosanya nggak diampuni, ya pahalanya pun bermasalah. Akhirnya timbang-timbang amal, apa? Kalau seandainya pahala baiknya lebih banyak, alhamdulillah. Ya, tapi kalau pahala jahatnya itu lebih banyak, bisa kembali ke dunia nggak memperbaiki? Kan nggak bisa. Ya, jadi ingat sekali lagi, mari manfaatkan ya kita ini diberi umur, karena kita terikat dengan umur,
cepat atau lambat ajal akan datang kepada kita. Bersyukur kita masih diberi harapan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Itulah taubatan nasuha, itulah takwa kata Allah. Ya, bahwa kata Allah, silakan berinfak. Dan Allah mata duitan enggak, Bu? Enggak, apa saja. Apa saja. Apa saja yang kau punya, kata Allah, ya, kebaikanmu bisa dirasakan. Jangan jauh-jauh, yang terdekat dengan kita. Mudah-mudahan kita seperti itu. Surat 2 Al-Baqarah 215. Bacakan ya Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa, Bu? Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Apa jawab Ibu? Apa harus duit? Dolar? Apa saja? Makanya kata Allah, kata Nabi, senyummu ibadah. Membuang duri di jalan ibadah. Berarti apa? Anggota badan kita ini semuanya harus ada nilai sedekahnya. Ya, Allah tidak mata duitan. Tapi ingat, bukan berarti Ibu punya duit milih. Saya mah daripada ngeluarin duit mendingan tenaga. Nggak bisa, Bu. Yang punya duit, duit. Yang punya tenaga, ya tenaga. Yang punya dua-duanya, duit dan tenaga juga harus. Tambah dia punya ilmu, duit, tenaga, ilmu. Itu harus dikeluarkan. Jangan sampai ilmunya tidak bermanfaat. Ya, jadi ingat, kita ini mengaji didorong oleh Allah sendiri. Ya, apa Bu kata Nabi? Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia. Jadilah kita bintang-bintang ilahi di muka bumi. Makanya di Quran ada surat An-Najm, apa Bu? Perbintangan. Bukan perbintangan di atas. Kita ini harus jadi bintang. Di bola, Bu, ya. Messi jadi bintang lapangan bola, Ronaldo ya jadi bintang bola. Ya, ada artis nyanyi enak, bintang artis. Nah, kita pun harus jadi bintang, bintang sodakoh. Ya, di hadapan Allah kita jadi akan menjadi cahaya ya, apa? Di yaumil kiamah nanti, kata Allah. Jadi ingat, ya, mari manfaatkan apa saja, kebaikan apa saja kata Allah, tidak hanya uang. Jadi mari ya, kita manfaatkan. Bahkan kata Allah sekali lagi, ketika kamu infak zakat sedekah, itu jalan. Agar apa? Kamu dekat denganku. Ya, surat 9 ayat 99. Jadi ketika berinfak, jangankan cerita pahala yang berlipat-lipat. Ketika Ibu hari ini dekat sama presiden, kira-kira kemudahan banyak kah, Bu? Rekomendasi, jangankan rekomendasi presiden, rekomendasi menteri, rekomendasi ulama, ya, bisa membantu kita nggak? Bisa, apalagi ini mah dekatnya kata Allah bukan sama makhluk, sama aku sendiri. Dengan jalan apa? Infak. Surat 9 ayat 99. Ya, saya bacakan Ustaz. Ya, silakan. 99. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gimana Bu? Infak itu sebagai apa Bu? Jalan untuk mendekatkan Jalan diri. Apa? Mendekatkan diri Dekatnya kepada sama siapa Bu? Sama presiden, sama artis, atau sama konglomerat? sama Allah. Nah, kalau Ibu dekat sama Allah, Allah yang maha kaya, apapun yang Allah punya dikasih nggak sama kita? Kan tadi kalau Ibu sudah jatuh cinta, Ibu punya anak, cucu, pintar, soleh, Bu, bahkan Ibu nawarin diri nggak Bu? Nak mau apa? Cuk mau apa? Sok Ibu punya uang. Bahkan kita, nah Allah pun sama. Kamu mau fasilitas apa? Ya, jangankan harta kamu 1 miliar, 1 triliun pun aku sanggup. Aku jalankan. Jangankan cerita balasan di dunia, akhirat pun aku balas. Kan itu, Bu. Ya, jadi ingat, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita harapan bahwa berniaga dengan Allah tidak ada ruginya. Ya, kenapa? Kalau udah dekat sama Allah, kata Allah, kalau aku sudah ridho, kamu jangan takut. Ya, apa? Semua aku berikan. Inilah sekali lagi harapan yang terbaik. Makanya di Quran selalu
Hai orang beriman, apa? Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan jangan ragu-ragu berniaga dengan Allah, apa? Akan mendapat keberuntungan yang besar. Ya, kita baca satu ayat lagi, surat 2 Al-Baqarah 200 berapa itu, Bu? 66 ya? Balik lagi. Ayat terakhir. Adakah Ya. salah seorang di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian memikirkannya. Apa, Bu? Ibu punya harta, Bu. Ya, ini secara akal. Ketika ibu jaga ini harta, saya warisan ke anak, ke cucu, apa yakin itu si cucu bisa menjaga harta kita, Bu? Belum tentu, kata Allah. Tapi ibu ahli sodakoh, berbuat baik, ya, kita mati. Kebaikan ibu, itu bisa Allah berikan balas ke anak cucu kita nggak, Bu? Kemudahan nanti. Gitu kata Allah. Ketika kamu berpikir harta, bisa 7 turunan nih, belum tentu. Ya kan, harta itu baik untuk mereka. Begitu ibu meninggal, saya meninggal, anak saya bisa bertengkar, Bu. Banyak bunuh-bunuhan. Ya, tapi ketika kita ahli sedekah, walaupun mungkin tidak bisa memberikan kepada mereka harta yang banyak, tapi kita awali dengan sodakoh jariah, maka sodakoh jariah kita itu bisa membimbing mereka, Bu, walaupun kita tidak bisa. Bisa, itu kata Allah. Ya, jadi ingat itulah bahwa kebaikan kita tidak hanya untuk kita, akan Allah wariskan kepada anak cucu kita. Dari mana? Dari infak, zakat, sedekah. Sekali lagi, berniaga Allah tidak ada ruginya, ya. Bahkan kata Allah, kita sering doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu seperti itu. Sampai di sini, Mbak. Ya. Silakan saya kembalikan dulu ke Mbak Amida. Baik, Ustadz. Ya, Ustadz, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasan ayat bil ayat. Masya Allah sekali ya. Munasabah dengan ayat-ayat yang lainnya terlihat sangat terang benderang ya tentang infak ini. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, kita masih ada waktu untuk para sahabat yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Nah, silakan langsung open mic saja ya. Iya. Bu Janti ya. Baik. Ya. Oh ya, Bu Janti. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tentang zakat mal Ustadz, misalkan kita punya perhiasan emas, apa sih namanya? Udah sampai nisabnya. Nah kan saat kita beli harga sekarang dengan harga yang tahun depan itu pasti berbeda, fluktuatif ya Ustadz. Betul. Apakah zakatnya kita keluarkan itu sesuai harga beli atau harga yang saat ini? Gitu. Ya tetap aja kalau itu kan tabungan, Bu. Ya investasi kita tetap kalau bisa mah sesuai dengan harga sekarang yang bagus mah. Kan 2,5%. Ibu punya taruhlah Bu 100 gram. Kalau sekarang 1 gramnya berapa, Bu? Nggak tahu ya Ustaz. Ya 1 juta lah, 1.500.000. Sekitar 1,5 Ustaz. Nah 1,5 ya berarti kalau 100 juta berapa? Dia kan tinggal aja berarti hampir 4 juta. Ya. Gitu. Menurut kita, Bu, waduh, kan nggak dipakai, rugi harta kita. Coba dipraktekkan, maka si harta itu akan mengundang lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Kan itu kan tadi, makanya kita ini selalu hitung-hitungan. Saya punya teman, Bu, ya kan dulu konglomerat, jatuh bangkrut. Nah, baru menyadari, kata orang, Pak Amin, saya ini baik. Kenapa? Sekali nyumbang 500 juta. Ternyata dihitung-hitung uang dia, Bu, 1 triliun. Berarti berapa, Bu? Kan minimal 2,5 miliar, Bu. Kalau itu apa?
Kalau itu Dari 1 triliun hitungannya ya. 2,5%. Berarti kan Iya. dia masih ngutang kata dia. Ternyata apa? Begitu pulang haji, Bu, habis semua hartanya. Ya, usahanya bangkrut, ditipu orang. Akhirnya apa? Mandek. Ya, nah itu hitungan kita ternyata apa? Makanya jadikan sodako ini sebagai kiparat untuk apa, Bu? Menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Ini penting juga. Jadi kita Iya. saling mengingatkan, Bu. Ya, jadi Iya. kalimatnya tadi ya karena kata Allah ya, ketika kita enggan, Bu, al-maun jatuhnya. Bahkan baru kemarin tuh Bu ada sama pengusaha ini, Bu, pengusaha pakan ayam. Dia punya aset 250 miliar, Bu. Sekarang mangkrak. Ya, itu uang tidak hilang begitu aja. Kenapa? Dia memenuhi semua ya peternak-peternak di Jawa, di Banten. Ya, ternyata mereka nggak bisa mengembalikan, Bu. Ya, bingung. Ya, stres bahkan sampai datang ke rumah saya, gimana Pak Amin, gimana Pak Amin. Coba, Bu. Saya hari ini bilang, Pak, udah mohon ampun sama Allah, Bapak tirakat 40 hari, apa salah satunya memberi kepada orang anak yatim dan fakir miskin. Tiap hari kalau perlu minimal 40 hari. Ini Bu, karena janji Allah nih sering nih. Ya menurut kita ini begitu punya harta akan kekal. Padahal dicuil dikit aja ditiup sama Allah kita jatuh bangkrut. Surat 89 ayat 15 sampai 18, Bu. Satu lagi Pak Ustadz, Ya. kalau saya bacanya begini, jadi penghasilan yang saya dapat setiap bulan itu saya langsung keluarkan 2,5%, saya simpan di kotak Ya. gitu ya. Ya. Untuk nanti pas nisabnya saya bagikan. Terus kan kita ada sisa-sisa belanja, Ya. sisa apa yang di tabungan, itu juga harus dikeluarkan lagi nggak Pak Ustadz? Ya silakan. Jadi gini, kan ada Bu, kalau harta yang Ibu kumpulkan sesuai nisab, ya itu berarti udah jatuh harta, tapi ada minimalnya. Kalau ilmu fikih tadi 86 gram. Ya. Ibu punya harta 86 gram itu kalau dihitungkan uang berapa? Ya kan? Dihitung. Nah, berarti itu wajib zakat. Ternyata harta kita tidak sampai seperti itu. Nah, makanya Ya. Ibu harus sedekah, tidak nisab. Ya kan? Tapi kalau Ibu ngeluarin harta, dikumpul-kumpulin, itu sebenarnya bukan jatah harta nisab, Bu. Itu harta penghasilan. Karena di Quran ada, keluarkanlah ketika waktu panen di Qurannya, memetik hasilnya. Apa? Kalau mungkin dokter tiap hari dikumpulin. Kalau kita gaji bulanan, ya bulanan. Kalau ustadz, seperti saya juga sama. Kumpulin, nanti istri dikumpulin sebulan. Saya nggak nunggu sampai nisab. Udah, hari itu ada saya keluarin aja. Gitu kalau saya. Terserah itu. Itu namanya zakat penghasilan. Tapi begitu saya punya tabungan di bank, itu lebih dari 45 juta, 50 juta mau tidak mau harus saya keluarkan itu. Itu seperti itu, Bu. Ya, itu biar itunya ya, Ustaz ya. Ya, terima kasih ya, Ustaz. Ya. Ya, coba ayat Qur'annya nih. Ya, kata Allah ini, silakan dibaca. Surat 89 ayat 15 sampai 18. Tolong itu apa? Obat Pak itu di mobil. Saya belum minum. Saya bacakan ya. Ya. Surat 89 ayat 15 sampai 18. Maka ada manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta dan warisan dengan cara mencampur aduk, mencampur bagian yang halal dan yang haram. Itu sikap kita nggak, Bu? Ketika Ibu proyek jalan, duit banyak, Tuhan memuliakanku. Merasa dekat sama Tuhan. Suatu saat kita disempitkan rezeki kita, Bu. Ya ditipu orang, duit di tangan orang, usaha kita nggak jalan, Tuhan menghinakanku. Apa kata lu, Bu? Sekali-kali tidak. Salahnya di mana, Bu? Kamu tidak memberi makan orang miskin. Kamu tidak peduli kepada anak yatim. Ternyata peduli ke anak yatim, peduli kepada orang miskin, itu membuka jalan kita nggak di sisi Allah, Bu? Kan itu, menurut akal kita apa hubungannya?
Ya, Mm-mm. padahal kan tadi kata Allah, betul rezeki itu kan punya aku. Aku lapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Aku semikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ketika ada hamba memikirkan orang lain, maka aku bantu. Makanya ada filosofi, mudahkan urusan orang lain, nanti urusan kamu dimudahkan Allah. Begitu Iya. pula kalau kamu mempersulit orang lain, apalagi menjolimi yang tidak ridho Allah sendiri. Akhirnya kita yang dibalas oleh Allah dengan caranya Allah. Itu seperti Iya. itu, Bu. Ya, itu Iya. mudah-mudahan jadi kita harus sadar. Makanya kata Nabi, ihsan. Kamu harus sadar disaksikan Allah walaupun kamu tidak melihat Allah. Itu seperti itu. Iya, syukron Ustaz. Sampai di sini, Ibu. Iya, syukron Ustaz. Terima Udah kasih paham. banyak. Iya. Ya. Ya, silakan Mbak Mida. Ya Ustadz, Ya. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ustadz. Mungkin dari para sahabat, jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa dilanjut di WA. Nanti insya Allah kami Ya, siap. sampaikan ya Ustadz. Ya, siap-siap ya. Sudah jam 17.37. Betul, Mungkin betul. Ustadz juga akan mempersiapkan maghrib ya Ustadz. Ya, betul. Baik Ustadz, sekali lagi jazakallah khairan atas ilmu yang sudah Ustadz berikan untuk kami. Semoga Allah memberikan taufik kepada kami agar Amin, kami ya bisa Rabbal Alamin. mengamalkannya. Dan juga semoga Allah melimpahkan rahmat dan lindungannya kepada Ustadz, Amin, sehingga ya Rabbal Ustadz Alamin. diberikan kesembuhan Amin, sehingga ya Rabbal sembuh Alamin. kembali Ya, ya, terima kasih pulih doanya. dan tidak menimbulkan Amin, sakit ya yang Rabbal lain Ustadz. Iya. Alhamdulillah, kita akan mengakhiri kajian pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu, sampai ketemu lagi semuanya. Ya, kita saling mendoakan dan kita sehat semua. Makasih Pak Amin Ustaz. Ustadz, sama-sama. Sama Ibu. Makasih Ustadz, jazakallah Ya, khair. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih juga atas kehadirannya. Semoga Allah tetap jaga kita semua untuk tetap istiqomah dalam memahami ayat-ayat Allah. Dan yang terpenting adalah semoga kita bisa mengamalkannya sebagai bekal kita kelak di akhirat. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan di hati para sahabat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamida, makasih semuanya. Ya, sama-sama, makasih semuanya. Saya tutup Zoom-nya ya.